Pengorbanan Randy. Dini sedang mengikuti pelajaran olahraga di sekolahnya. Dia sangat antusias karena pelajaran olahraga adalah pelajaran yang paling disukainya. Alasannya adalah karena dia tak perlu menulis ataupun berpikir keras untuk mengisi soal. Dini dan Riri sudah duduk di atas samparan rumput lapangan bola yang berada tak jauh dari sekolah mereka. Hari ini, guru olahraga meminta mereka untuk mengelilingi lapangan sepak bola sebanyak 50 putaran, lalu setelahnya, mereka harus berlatih lomba lari, karena sekitar 1 bulan lagi akan diadakan Olimpiade perlombaan lari sejauh 500 meter antar sekolah. Di antara mereka akan dipilih sebagai peserta yang akan ikut berpartisipasi, namun mereka semua harus berlatih juga, agar saat terpilih mereka sudah siap. Dini sangat ingin sekali bisa terpilih, dia ingin ikut dalam lomba itu. Entahlah. Padahal lomba lari itu sangat melelahkan, tapi Dini begitu ingin sekali dapat terpilih. Din, lo kan lagi dapat datang bulan, memangnya lo yakin gak apa-apa ikutan lari keliling lapangan? Riri sedikit cemas, karena Dini sedang datang bulan. Sebenarnya gue takut sih, soalnya lagi banyak banget. Gue takut nembus ke celana olahraga, tapi gue pengen banget ikut pelajaran olahraga, mudah-mudahan aja gak nembus. Dini yakin, Hai takkan menghalangi semangatnya. Lo pengen banget ya ikutan lomba lari itu? Sampai-sampai lo mau ikut latihan padahal lagi dapat. Riri bertanya. Iya, gue pengen banget ikutan lombanya, lo kan tahu sendiri. Gue udah lama pengen ikutan, makanya gue harus berlatih keras supaya bisa terpilih. Jawab Dini sangat berharap. Kalau gue sih ogah, gue nggak mau ikutan lomba lari, capek. Riri memiliki pemikiran yang berbeda dengan Dini. Memang capek sih, tapi gue juga pengen punya prestasi di sekolah ini. Gue pengen suatu hari nanti ada piala di lemari ruang kepala sekolah yang jadi simbol kalau gue punya prestasi. Dini membayangkan betapa menyenangkan jika dirinya bisa mendapatkan sebuah piala atas pencapaiannya. Lo kan pintar, gak usah dapat piala pun lo udah norehin prestasi di sekolah, lo juara kelas terus kok, apa yang kurang? Tanya Riri lagi. Beda dong Eri, prestasi peringkat 1 di kelas mah gak ada apa-apanya. Gue pengennya prestasi yang membanggakan seluruh sekolah, nantinya kan nama sekolah harum dan nama gue juga disebut, hehehe. Dini memang pantang menyerah. Terserah lo aja deh, keras kepala. Riri mengalah. Dini tertawa ringan menanggapi Riri yang menyerah karena tak mampu menghasutnya untuk berhenti bermimpi menjadi juara. Pelajaran olahraga memang banyak digemari oleh anak-anak sekolah, sehingga seluruh kelas selalu berkumpul di lapangan bola untuk menjalankan pelajaran olahraga. Tak hanya kelas 1 dan 2, kelas 3 pun berada di lapangan yang sama. Randy dan teman-temannya akan melakukan latihan sepak bola setelah usai mengelilingi lapangan bola nanti, karena mereka akan ikut dalam pertandingan sepak bola nanti. Randy terpilih jadi salah satu pemain, dia memang lihai dalam bermain bola. Din, lihat deh, suami lo keren banget ya. Dia pakai jersey kayak gitu disorakin cewek-cewek terus, lo nggak cemburu? Riri mengalihkan pandangan Dini pada Randy yang sedang melemaskan otot-ototnya bersama timnya. Dini menatap Randy dari jauh, memang benar suaminya terlihat sangat keren memakai jersey bola lengan panjang berwarna putih itu. Randy juga memakai headband di kepalanya, membuatnya semakin gagah dan keren. Cemburu? Buat apa cemburu? Tanya Dini polos. Lo nanya? Buat apa cemburu? Dia kan suami lo Dini, masa iya lo nggak cemburu? Riri tak habis pikir, bagaimana bisa Dini tak cemburu suaminya disuraki cewek lain? Terus, memangnya harus ya gue cemburu? Cemburu itu kayak gimana? Dini malah bertanya kembali dengan polosnya. Pelak Riri menepuk jidatnya. Dini ternyata tak tahu seperti apa cemburu itu. Din, cemburu itu rasa gini, kalau misal lo lihat Kak Randy sama cewek lain, lo bakal ngerasain marah, lo gak mau dia dekat sama cewek lain, darah lo kayak mendidih gitu, itu namanya cemburu. Riri menjelaskan dengan perasaan kesal. Dini bukan anak kecil lagi, dia sudah terbilang cukup dewasa di usia 17 tahun. Tapi mengapa Dini sangat polos? Gue nggak ngerasa begitu, biasa aja tuh. Dini menimpali dengan cuek. Dia tak masalah jika Randy dekat dengan gadis manapun, dia tak merasa cemburu sama sekali. Riri sangat jengkel melihat tingkah Dini yang amat polos itu. Rata-rata anak muda zaman sekarang itu sudah tahu arti cinta dan cemburu, tapi Dini malah berbeda, dia tak mengerti sama sekali. Entah karena Dini terlalu polos atau memang terlalu bodoh dalam hal percintaan. Anak-anak, karena waktu sudah mulai siang, kita mulai pelajaran olahraganya ya. Kita mulai dengan berlari mengelilingi lapangan bola sebanyak 50 putaran, barulah setelah itu kita latihan lari. Nanti Bapak akan memilih 5 orang yang larinya paling cepat dan pastinya sehat secara jasmani, yang memungkinkan kalian untuk kuat berlari dengan jarak jauh dari 5 orang itu. Nanti Bapak akan seleksi lagi menjadi 3 orang, dan 3 orang itulah yang bisa masuk ke babak pertandingan. Kalian siap?
Pak Han sang guru olahraga mengumumkan kepada anak-anak didiknya dengan suara lantang. Siap, Pak. Jawab semuanya kompak. Baik, sekarang bersiap dan ikuti Bapak dari belakang. Kita mulai lari keliling lapangan. Perintah Pak Han. Anak-anak berdiri tegap, berbaris dan bersiap untuk mengikuti Pak Han berlari. Dalam hitungan ketiga, mereka sudah mulai berlari di belakang Pak Han. Seluruh anak kelas 1-3 mengikuti aktivitas itu tanpa terkecuali, mereka semua berlari mengelilingi lapangan bola bersama. Dini yang sangat semangat itu menjadi lebih semangat lagi berlari, dia begitu antusias dalam menggerakkan kakinya agar berlari lebih cepat dari yang lain. Putaran 1-10 semua berjalan baik-baik saja, tapi di putaran ke-32, terjadi masalah. Din, darahnya rembes. Riri memberitahu Dini yang sangat fokus itu, dia melihat darah merembes dari celana olahraga Dini. Tapi Dini tak mendengar pemberitahuan dari Riri itu, dia masih tetap fokus berlari. Sementara anak-anak lain yang berlari di belakangnya sedang membicarakan Dini. Riri yang kesal karena sahabatnya tak mendengar suaranya itu, langsung menarik tangan Dini agar Dini berhenti berlari. Apaan sih ya Ri? Gue lagi semangat banget ini. Dini marah karena Riri menarik tangannya. Lo nggak sadar? Darah lo ngerembes ke celana? Mereka ngetawain lo. Riri kembali memberitahu Dini dengan dongkol. Seriusan? Dini tak percaya. Dia menyentuh bagian bokongnya cepat. Benar saja. Dia merasakan sesuatu yang basah dan lengket. Dini sangat terkejut karena darahnya merembes. Mungkin karena tadi juga dia duduk terlalu lama, dia sungguh malu. Dini menutupinya dengan kedua telapak tangan. Tak ada yang bisa dibuat untuk menutupinya lagi, karena baju olahraganya pendek. Tak mungkin juga dia membukanya demi menutup bokongnya. Aduh, gimana ini Eri? Dini sangat kebingungan. Dia juga malu setengah mati. Gimana lagi? Lo harus balik ke kelas. Lo minta izin aja sama Pak Han. Riri menyarankan. Tapi, gue malu harus balik ke kelas. Mereka ngeliatin gue terus. Dini merasa sangat malu. Riri pun sama bingungnya. Dia tak bisa membantu Dini. Mereka berdua berdiri di sisi anak-anak lain yang masih berlari. Keduanya merasa malu, karena mereka menatap mereka terus-menerus. Aarki. Dini merasakan perut bawahnya kram, nyeri headnya kambuh lagi, padahal tadi sudah tak merasakan apapun saat dia berangkat sekolah. Lo kenapa? Tanya Riri cemas. Perut gue kram Ri, nyeri head gue kambuh lagi, aduh. Dini mengerang kesakitan. Dia berjongkok sambil memegangi perutnya. Riri Jati semakin bingung, tak tahu harus berbuat apa. Riri ingin meminta izin kepada Pak Han untuk Dini, tapi Pak Han masih di putaran yang jauh dari mereka. Riri menggaruk kepala tak gatal. Tapi dia kasihan pada Dini juga yang kesakitan itu. Ada apa? Sebuah suara mengagetkan mereka. Riri berbalik. Kak Randy, ucap Riri ketika melihat siapa yang bertanya barusan. Dia kenapa? Tanya Randy menatap Dini yang mengerang. Dia lagi dapat kak. Tapi karena lagi deras banget, dia tembus, darahnya merembes di celana bagian belakang. Dia juga ngerasain kram, nyeri headnya kambuh. Jawab Riri menjelaskan. Randy mendekati Dini yang masih kesakitan. Lo ke UKS aja ya, nanti gue yang izin sama Pak Han. Randy meminta Dini untuk pergi ke UKS saja. Tapi aku malu kak, celanaku kotor kena darah, aku malu diliatin mereka. Dini terisak. Malu dan sedih menjadi satu. Randy menghela nafas pelan. Dia berdiri, lalu berlari cepat ke arah Pak Han. Dia terlihat berbicara dengan Pak Han sambil menunjuk ke arah Dini. Setelah itu Randy kembali kepada Dini dan Riri. Gue udah izin sama Pak Han, lo boleh ke UKS katanya. Ucap Randy. Tapi aku malu hiks. Dini terus terisak. Tanpa pikir panjang, Randy membuka jersey bola berlengan panjang miliknya itu, lalu mengikatkannya di pinggang Dini. Dini terkejut, Randy rela membuka bajunya demi menutupi bokongnya. Ayo naik. Randy berjongkok, meminta Dini naik ke punggungnya. Tapi, Dini agak sungkan. Ayo cepat naik, bentak Randy. Dini menatap Riri, gadis itu mengangguk setuju dengan permintaan Randy. Dini melingkarkan tangannya di leher Randy, lalu naik ke punggungnya. Randy menggendong Dini, berjalan santai untuk membawanya ke UKS. Semua orang memperhatikan mereka, tapi Randy cuk saja, dia tak peduli. Dini merasa malu, karena Randy rela membuka jersinya demi dia. Beruntung karena Randy menggunakan kaos putih tanpa lengan di dalamnya, sehingga Randy tak perlu bertelanjang dada. Begitu tiba di UKS, Randy langsung mendudukan Dini di ranjang pasien. Lo bawa ganti? Tanya Randy. Dini menggeleng, dia tak membawa celana ataupun pembalut ganti, karena dia pikir dia takkan mengalami hal semacam itu. Harusnya lo bawa ganti kalau memang haidnya lagi banyak, jaga-jaga kan harus.
Randy mengomel. Dini hanya menunduk dan menangis pelan. Ya udah, tunggu di sini dan jangan kemana-mana, nanti gue balik lagi. Pinta Randy. Pemuda itu keluar dari UKS, meninggalkan Dini sendirian. Dini masih terisak, dia merasa dirinya sudah dipermalukan oleh dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Randy kembali dengan membawa plastik hitam kecil di tangannya. Cepat ganti, titah Randy dengan memberikan kantong plastik itu pada Dini. Ini apa? Tanya Dini. Gak usah banyak tanya, cepat ganti mumpung yang lain masih di lapangan. Randy enggan menjawab pertanyaan yang tak penting. Dini menurut, dia berjalan masuk ke dalam toilet UKS, sementara Randy menjaga di pintu masuk UKS. Di dalam toilet, Dini mengganti pakaian dan pembalutnya dengan yang baru. Randy membawakan pembalut untuk malam dan baju olahraga miliknya. Tapi Dini sangat terkejut karena Randy bukannya membawakan celana dalam perempuan, melainkan celana dalam miliknya yang baru dicuci 2 hari lalu. Dini sedikit kesal pada Randy, tapi dia terpaksa membaikannya daripada dia tak ada ganti. Dengan sangat dongkol, Dini terpaksa memakai semua milik Randy itu, lalu keluar dari toilet. Udah, ucap Dini. Randy berbalik, dia menahan tawa melihat penampilan baru Dini itu. Gadis itu memakai seragam olahraga miliknya yang serba panjang, membuat Dini terlihat lucu dengan seragam yang kepanjangan. Hingga kedua tangannya tak terlihat. Randy memiliki tubuh yang tingginya 183 cm, sementara Dini hanya memiliki tinggi 155 cm. Jelas saja baju Randy kepanjangan untuknya. Ih, gak ada yang lucu. Dini cemberut memarahi Randy yang ingin menertawakannya. Lucu tak? Lo kayak orang-orangan sawah. Hahaha. Tawa Randy akhirnya pecah juga. Kak Randy jahat. Malah ketawain. Dini memukuli Randy kesal. Oke. Sare, habisnya lo lucu banget sih. Hahaha. Randy meminta maaf, tapi tetap saja tertawa. Dini semakin kesal, mendengus kesal dan cemberut. Randy berhenti tertawa, dia meraih ujung tangan baju yang dipakai Dini, lalu melipatnya ke atas agar tangan Dini terlihat. Randy melipat tangan baju hingga pergelangan tangan Dini terlihat, lalu melipat ujung celananya juga. Kak Randy kenapa bawa celana dalam punya kakak? Tanya Dini sebal. Karena nggak ada lagi, masa gue harus balik ke rumah dulu buat ambil celana dalam punya lo? Itu juga gue bawa buat ganti nanti setelah latihan, lo harusnya bersyukur gue bawa baju dan celana ganti, kalau enggak, lo bisa-bisa pulang pakai celana yang tembus itu. Randy kembali mengomel. Menurutnya Dini tak beri syukur. Lo ke kelas aja, gak usah ikut olahraga, gue nanti izin sama Pak Han. Pinta Randy. Gak mau. Aku mau ikutan pelajaran olahraga lagi, aku jamin kali ini gak akan tembus. Dini bersikukuh ingin ikut pelajaran olahraga lagi. Gak boleh. Randy melotot. Pokoknya mau. Dini tak mau kalah. Gue bilang gak boleh. Randy berkacak pinggang dan melotot. Aku bilang aku tetap mau ikut. Dini tak kalah melotot pada Randy, hingga mata besar berneta hitamnya membulat sempurna. Gak boleh, lo nurut sama gue atau mau gue siung? Randy memberikan ancaman. Have. Dini langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Dia takut Randy akan menciumnya. Kak Randy mesum. Umpat Dini, lalu menutup kembali mulutnya. Randy menyunggingkan senyum puas, akhirnya si gadis keras kepala mengalah juga. Randy mengantarkan Dini ke kelasnya. Kelas itu kosong, tak ada siapapun, yang lain masih di lapangan. Lo tunggu di kelas aja sambil belajar, nggak usah balik lagi ke lapangan. Lagian nggak akan lama lagi mereka juga kesini. Randy memberikan kantong plastik berisi pakaian olahraga Dini tadi. Tapi aku nggak mau sendirian kak, sepi. Dini merengut. Lo kan bisa mainin hepa atau semacamnya. Biar nggak bosen, pandai amat pemikiran lo. Randy kembali mengomel. Nggak ada kuotanya, Dini merengut lagi. Randy mengusap wajahnya kasar. Gadis ini sungguh selalu menguji kesabarannya. Nanti gua isi. Lo diam di dalam kelas dan jangan kemana-mana, ngerti? Randy menegaskan. Iya deh. Dini menjawab dengan malas. Randy hendak beranjak keluar, tapi Dini memegang tangannya. Randy berbalik. Apa lagi? Tanya Randy kesal. Dini malu-malu menatap mata Randy. Makasih banyak ya kak. Kakak udah nolongin aku. Kalau nggak ada kakak, aku pasti nangis kejar di lapangan gara-gara malu. Ucap Dini. Gadis itu berterima kasih pada Randy, senyum manisnya mengembang. Blesh! Pipi Randy memerah seketika, pemuda itu terpana oleh senyuman Dini. Randy menatap mata bulat nan besar gadis itu, matanya sangat indah. Tangan Dini memegang erat pergelangan tangannya. Randy merasakan jantungnya kembali berdebar. Dia tak mengerti mengapa jantungnya selalu berdebar tiap kali berdekatan dengan Dini. Gue
harus balik ke lapangan, nanti gue isi kuotanya. Randy melepaskan tangan Dini, lalu keluar dari kelas Dini dengan jantung yang masih berdebar kencang. Pipi Randy masih memerah, dia sangat terpesona pada gadis menyebalkan itu.